Film dimulai seorang detektif bernama Ray Archer yang sedang melakukan pengintaian tiba-tiba mobilnya disenggol oleh mobil van berwarna biru. Ray langsung memanggil unitnya untuk mengejar van biru tersebut. Pengejaran pun dilakukan dan sampai akhirnya pelaku tertangkap. Now on Washington. Step out of the van! Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita berpindah ke 1 tahun kemudian. Kita diperkenalkan dengan detektif Will Rooney yang ditunggu oleh Christy Davis, seorang jurnalis investigasi dari New York Times. Christy ingin mewawancarai Will perihal isu publik masyarakat yang tidak percaya lagi dengan polisi. Do you mind if I film you for this portion of the interview? Sure. Malamnya, Christy mendapatkan izin dari kapten untuk mengikuti penyelidikan Will. Saat di perjalanan mereka ngobrol tentang kota ini yang dulunya adalah sebuah peternakan babi, sekarang berubah menjadi kondo dan pengembangan. Will dan Christy sampai TKP, penemuan mayat di halaman sekolah dasar. Mayat itu digantung dan terdapat luka irisan membentuk lingkaran. Seorang petugas perempuan yang pertama kali menemukannya menunggu di TKP. Lalu Will masuk bersama Christy ke dalam sekolah. Mereka menemukan sebuah manekin anak kecil di salah satu kelas dan di papan tulis ada sebuah tulisan Game of Hangman atau permainan gantung orang, dan ditemukan di meja sebuah angka 925 yang dimana itu adalah angka nomor lencana milik Will, dan satu lagi 025 yang belum diketahui nomor lencana lain atau bukan. Besoknya kita melihat lagi Ray yang lagi mengintai, namun statusnya kini sebagai detektif sudah pensiun. Dan tiba-tiba datang Will naik ke mobilnya Ray. Will basa-basi ngobrol sampai akhirnya Ray menyadari kalau Will punya maksud. Will pun menceritakan kejadian semalam kepada Ray dengan detail. Hasil pemeriksaan sementara mayat semalam yang digantung, korban diperkirakan berusia 20 tahunan dengan luka irisan berbentuk lingkaran yang sangat rapi, yang artinya pelaku melakukannya sangat teliti dan tidak terburu-buru, seperti sebuah pesan untuk menunjukkan kepada Will dan Ray secara langsung. Hal itu diperkuat karena nomor lencana 025 adalah milik lencananya Ray. Will mengajak Ray untuk ikut melihat otopsi pagi ini. Kasus ini, kata Ray, seperti mengingatkan sesuatu, tapi Will membantah ini terlihat berbeda, namun kita belum mengetahui kasus apa yang dimaksud mereka. Hey, donut short's open. I'm fine. Christy yang berada di apartemennya, dia menonton potongan video wawancaranya Will. Dalam potongan video tersebut, Will mengatakan dirinya keluar dari FBI menjadi detektif karena ada masalah pribadi. Berpindah ke kantor polisi, Christy berada di sini lagi. Dia mendapatkan peringatan dari Kapten Watson perihal penemuan mayat kemarin malam. Watson meminta untuk jangan mempublikasikan berita tersebut tanpa persetujuan Watson terlebih dahulu. Setelah itu Will, Christy, dan Ray berada di ruang otopsi. Dokter melakukan pemeriksaan. Korban bernama Carrie Aston, 24 tahun, seorang guru bahasa asing di sekolah. Carrie sempat dinyatakan menghilang 3 hari. Penyebab kematiannya adalah karena sesak nafas digantung. Waktu kematian Carrie sekitar jam setengah 11 malam. Waktu Carrie ditemukan dan dikirim ke sini, jasadnya masih hangat. Luka lingkaran didapatkan pada saat Carrie digantung. Pelaku mengirisnya ketika Carrie masih hidup. Setelah itu mereka bertiga lanjut ke rumah Carrie. Udara tidak sedap karena rokok tercium ketika baru masuk. Di sini Ray menemukan HP milik Carrie. Terdapat terakhir panggilan di HP Carrie dari ibunya dan Joy. Will yang berada di kamar memanggil Ray untuk melihat keadaan kamar. Kamar dipenuhi dengan bekas darah di kasur. Ada juga pecahan kaca yang meninggalkan bekas rambut di kaca tersebut, lalu diambil oleh Will. Pemeriksaan dilanjutkan. Will menemukan koleksi tak biasa di lemarinya Carrie. Setelah itu mereka lanjut mencari keberadaan Joey. Di sini mereka bertemu dengan seorang perempuan terlihat seperti anak pang. Ray berkata ingin bertemu dengan Joey. Perempuan itu memanggil Joey yang lagi berada di dalam. Tiba-tiba si perempuan ini berteriak polisi datang. Joey pun panik. Dia langsung mau kabur. Untungnya Will berhasil menghentikannya. Christy yang berada di luar, dia menyadari sebuah asbak yang dimana rokoknya sama persis dengan rokok yang ditemukan di rumah Carrie.
Christy pun langsung memanggil Ray dan Will. Tiba-tiba perempuan itu langsung pergi kabur dan Will langsung mengejarnya. Joey, what's wrong? I never preferred retirement. Ternyata perempuan ini adalah Joy yang dimaksud. Dia langsung dibawa ke kantor. Tidak ada rasa penyesalan terlihat di wajahnya Joy. Joy juga tidak bertanya salahnya apa bisa ditangkap polisi. Kayak udah siap aja gitu. Will dan Ray masuk. Joy meminta maaf dirinya kabur karena ketakutan. Soalnya Joy kembali menggunakan narkoba lagi. Will dan Ray bukan bertanya soal itu. Mereka ingin tahu hubungan Joy dan Carrie. Mereka ternyata pacaran. Joy mengaku sering berhubungan dengan Carrie secara kasar di ranjang, tapi sama-sama suka. Bukan Joy yang melakukan kekerasan ranjang saja. Minggu lalu mereka bertengkar dan itu menjadi terakhir pertemuannya dengan Carrie. Joy mengira Carrie butuh waktu untuk meredakan emosinya, jadi mereka tidak bertemu dulu. Sampai akhirnya Ray memberikan foto Carrie yang sudah menjadi mayat. Joy kaget, menangis dan tidak percaya kalau pacarnya sudah meninggal. Will dan Ray pun memberi waktu kepada Joy untuk menenangkan dirinya dulu di sini, memberikan Joy kaleng soda untuk minum di ruangan. Kesimpulan awal, Will yakin Joy bukan pelaku pembunuhan. Pelaku sangat metodis, sedangkan Joy dan Carrie melakukan hubungan sama-sama suka. Dan tiba-tiba Christy menyadari sesuatu karena Joy ternyata... Oh my god. Detectives! Oh my god! Will dan Ray mendapatkan teguran keras dari Watson. Untungnya keadaan Joy berhasil membaik setelah kritis. Juga Watson memberitahu Ray statusnya kini sudah bukan lagi seorang detektif. Jangan terlalu memaksakan diri dalam kasus ini. Dan untuk Will, Watson minta untuk fokus pada kasus ini. Pada suatu malam, jam 11 malam, Will, Ray, dan Christy melakukan sebuah perjalanan. Ray bilang tim forensik sudah memeriksa kamar Carrie. Ditemukan darah manusia dan darah hewan. DNA manusia yang ditemukan di sana salah satunya milik seorang mantan narapidana bernama David Green. Mereka sampai di gereja. Gereja ini terkenal dengan penampungan mantan kriminal yang kembali menemukan jalannya. Pada saat mereka baru aja masuk, terdengar suara seseorang membuka pintu. Mereka mengikutinya dan yang terjadi... Don't you move! Ray tak sengaja melangkah ke sebuah benang, memicu mayat seseorang yang digantung muncul lalu menabrak Ray sampai terjatuh. Dan tiba-tiba di lorong masuk gereja ada seseorang yang berdiri. Will menahannya dengan cara menodongkan pistol, tapi dia berhasil kabur. Dan pada salah satu tembok gereja terdapat lukisan hangman. Ada sebuah huruf V, O, dan N, seperti sebuah kata yang belum selesai. Singkat cerita, polisi memeriksa TKP. Sekarang Ray dan Will mengerti mereka mendapatkan kasus pembunuh berantai. Mayat yang baru ditemukan ini pada jam tangannya berhenti di jam 11. Korban bernama Wilson, seorang mantan narapidana yang baru saja bebas bersyarat. Kasus perampokan bersenjata api. Ray lalu meminta ke polisi untuk segera mencari keberadaan David Green. Tak disangka justru David Green sedari tadi di gereja. Dan ternyata David sekarang menjadi seorang pendeta. Terjawab kenapa gereja ini menjadi penampungan mantan narapidana. David diajak bicara soal Wilson. Kata David, dia di sini bertugas sebagai petugas kebersihan. Jam kerjanya dibebaskan oleh David. Kapan aja Wilson bisa beres-beres. Kemudian sang detektif bertanya soal Carrie Cooper. Apakah David mengenalinya? Kata David, dia tidak kenal. Tapi anehnya, bagaimana bisa darahnya David berada di kamarnya Carrie? David pun bercerita, di suatu malam saat dia tidur, dia terbangun oleh seseorang yang muncul di wajahnya tiba-tiba. David terbangun dengan luka di tangannya bercucuran. Mungkin darahnya dicuri oleh seseorang, lalu ditaruh di kamarnya Carrie. Tentu cerita ini terdengar tidak nyambung. Ray pun bicara blak-blakan kalau dirinya tidak percaya dengan pendongeng seperti David, tanpa mengurangi rasa hormat meskipun dia seorang pendeta.
Besoknya di kantor polisi, Christy masuk diam-diam ke ruangannya Will. Dia mengambil sebuah berkas dan melihatnya. Lalu tiba-tiba datang Ray. Ray bilang berkas itu tidak pernah dilihat oleh Will. Alasannya, Will tidak sanggup melihatnya. Lalu Christy meminta Ray untuk melihat isi berkas itu. Ada sebuah foto dari mayat korban pembunuhan. Ray pun terkejut. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena Ray memberikan tugas kasus pembunuhan itu kepada Will. Setelah itu, Ray pergi dan Christy memotret foto di dalam berkas itu, yang dimana luka pada mayat yang ada di foto berbentuk V. Berpindah ke ruangan lain di kantor polisi, Watson telah memeriksa David. Dia memiliki alibi kuat, tidak berada di daerah pembunuhan Carrie Cooper. Dan hasil pemeriksaan laporan 3 bulan lalu, David bicara jujur. Laboratorium menemukan jejak kloroform di darahnya. Will melaporkan kepada Watson, pembunuh berantai kasus ini cerdas, terorganisir, meninggalkan jejak sengaja. Kemungkinan pelaku adalah orang kulit putih berusia 25-35 tahun. Lalu kata Watson, apa hubungan kepala babi yang ada pada korban terakhir yaitu Wilson? Christy mengatakan teorinya mungkin pelaku sengaja untuk meledek polisi. Watson langsung mengatakan kepada Christy informasi ini tidak boleh sampai bocor. Watson bertanya lagi, terus apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah mulai lagi dari nol? Will menjelaskan teori awalnya. Hangman sebutan pelaku itu, kata Will, ada 2 pembunuhan terjadi. Jejak yang ditinggalkan V, O, dan N, tapi baru 2 yang ditemukan mayatnya. Will masih belum tahu soal foto yang ada di berkasnya, yang dimana luka pada foto pembunuhan itu berbentuk huruf V. Lalu jika dilihat dari huruf yang kosong, akan ada 7 pembunuhan lagi. He's gonna kill 7 more people. Same pattern as... Kita pindah ke ruang otopsi. Dokter menjelaskan kalau Wilson penyebab kematiannya sama karena sesak nafas. Waktu kematian juga sama sekitar jam setengah 11 atau mungkin jam 11 malam. Ray memotong dan mengatakan itu tepat jam 11 malam karena jam Rolex milik Wilson ditemukan berhenti jam 11 malam. Kata Ray, ini janggal. Rolex adalah jam mewah dan mahal. Biasanya dimiliki orang kaya. Bagaimana bisa Wilson, mantan narapidana dan petugas kebersihan di gereja, bisa memiliki jam tersebut? Kemungkinan jam tangan itu bukan miliknya. Ray pun menyerahkannya kepada dokter untuk diperiksa apakah ada sidik jari lain. Will di sini menyadari pola Hangman atau psikopat pembunuh berantai dalam kasus ini. Dia melakukan pembunuhan selalu di jam 11 malam setiap 24 jam sekali. Sekarang jam setengah 9 malam. Ada waktu 2 jam 30 menit untuk pembunuhan berikutnya. Sebelum pergi, dokter memberitahu hal terakhir. Wilson tewas sesak napas bukan karena digantung seperti yang lain, tapi dia sesak napas karena disekap oleh kepala babi. Ray bilang itu memudahkan penyelidikan. Tinggal periksa FDA babi ini. FDA itu kalau di kita tuh kayak BPOM lah. Malam itu mereka mendatangi sebuah rumah potong babi. 2 detektif bergegas masuk dan berpencar, sementara Christy diminta menunggu. Namun karena tak betah berdiam diri, rasa penasaran memicu Christy untuk ikut berkeliling. Di sudut lain, Will kembali menemukan gambar tiang gantungan lengkap dengan penambahan huruf M. Di saat bersamaan, Christy terkejut dengan deru mesin yang mendadak menyala. Ponsel yang digunakan untuk merekam suara terjatuh dan langsung disambar sosok asing. Dari sela-sela karkas daging, sosok pria berhoodie muncul secara misterius. Belum sempat Christy mencerna situasi, ia dihadapkan pada pemandangan mengerikan. Tubuh manusia tergantung dengan luka sayatan berbentuk huruf M. Sebelum bahaya makin mendekat, Ray muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Christy. Singkat cerita, dokter dan tim forensik pun datang ke TKP. Kata dokter butuh 1 minggu untuk mengidentifikasi korban karena keadaan korban sudah membeku. Waktu yang terlalu lama untuk menunggu. Ray memeriksa sekitar, ada yang janggal. Kenapa daging-daging di sini tidak beku, sedangkan korban itu beku? Ray punya teori, jika tubuhnya korban sebelumnya basah, dia pasti membeku lebih cepat. Kata dokter benar. Artinya, kata Ray, pelaku meminta kita untuk mengecek sungai.
Benar dugaan Ray, ditemukan sebuah mobil di sungai. Kemudian Christy bicara kepada Ray, lebih baik beritahu perihal berkas yang Will tak ingin buka itu. Ray pun bicara pelan-pelan kepada Will, juga menunjukkan fotonya sekalian. Di sini kita mendapatkan penjelasan, dia adalah Jess, istrinya Will. Will nggak percaya kalau Jess adalah korban pertama Hangman karena polanya berbeda, dia tidak digantung seperti yang lain. Tapi jika dilihat dari luka irisannya membentuk huruf V, sudah dipastikan Jess adalah korban pertamanya. Will langsung terpicu amarahnya. Dia menghancurkan mobil yang baru saja diambil dari sungai. Melihat STNK mobilnya dimiliki oleh seseorang bernama Eric Anderson. Malam itu juga mereka langsung ke rumahnya Eric. Di sini mereka tidak menemukan siapapun. Rumahnya kosong, tapi ada suara berasal dari basement. Di sini mereka menemukan sebuah miniatur stasiun kota berikut dengan kereta yang melintas dan ada action figure digantung. Ini adalah sebuah petunjuk baru dari Hangman. Begitu lokasi diketahui, mereka langsung bergegas ke sana. Namun situasi sudah terlanjur krisis. Sang korban telah digantung, tetapi masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Will segera bertindak menopang tubuh korban untuk menyelamatkannya. Sedangkan Ray melihat seseorang berpakaian hoodie di seberang. Dengan kereta yang makin mendekat, situasi menjadi sangat terdesak. Ray harus menarik Will yang terus bertahan memegang korban. Lalu yang terjadi, I'm not leaving him! Freeze! Come on, you guys, we gotta go! di sini ditemukan lagi gambar dan huruf baru, yaitu C. Setelah itu Will dan Ray tengkar karena gagal menyelamatkan korban di rel kereta. Will langsung kepikiran dan merasa dirinya bisa menyelamatkan korban tersebut. Tapi Ray yang melihat kejadian itu mencoba menyadarkan Will kalau korban sebenarnya sudah tewas sebelum kereta menabraknya. Ray menyentil Will yang dianggap cuma mengejar hantu, dan aksi nekatnya ini cuma bakal bikin Will sendiri tewas konyol. Sama-sama frustasi, ketegangan di antara mereka malah makin panas nih. Mereka saling menyalahkan. Ray menyindir Will yang terkesan tak peduli lagi sama nyawanya sendiri. Sementara Will membalas dengan sebutan Ray itu detektif yang udah hancur. Debat sengit pun terjadi membongkar luka lama soal tuduhan siapa yang kabur dari kepolisian dan siapa yang memohon untuk kembali. Christy teriak melerai agar dua detektif ini berhenti bertengkar. Sadar kalau emosi tak ada gunanya, Ray perlahan melunak dan mencoba menenangkan Will. Archer paham betul gimana rasanya ingin menangkap Hangman. Apalagi Ray juga udah nganggap Jess seperti anaknya sendiri. Mendengar ucapan Ray, emosi Will akhirnya runtuh. Will minta maaf karena sudah hilang kendali dan mengakui kalau dirinya mengacau. Setelah suasana tenang, mereka berdua berjanji untuk menangkap pelaku bersama-sama. Lalu kembali fokus menyisir TKP mencari petunjuk yang tersisa. Kita berpindah ke kantor polisi. Berita tentang Hangman sudah menjadi isu nasional, membuat kepanikan masyarakat. Okay, what do we got? Di kantor polisi, suasana terasa sangat tegang dan kacau. Hasil pengujian forensik dan laboratorium pada pakaian korban rel kereta api tidak membuahkan hasil sama sekali. Tidak ada DNA asing, serat maupun bulu hewan. Kondisi ini membuat Will memuncak emosinya, tertekan oleh waktu yang tersisa kurang dari 30 menit. Will membentak seluruh timnya untuk tidak ada yang pulang dan terus bekerja mencari petunjuk. Di tengah tekanan itu, Ray mencoba berdiskusi tenang dengan Will. Mereka menganalisis pola si pembunuh. Biasanya Hangman sengaja membiarkan korban gantung diri agar terlihat. Namun kasus korban kali ini, si pelaku sengaja mengatur agar korban ditabrak oleh kereta tepat di depan mata mereka. Hal ini memicu pertanyaan, bagaimana Hangman bisa tahu kalau Eric Anderson memiliki hobi dan diorama miniatur kereta api di ruang bawah tanah rumahnya. Titik terang akhirnya muncul saat tim forensik berhasil menemukan satu sidik jari di lintasan kereta. Sidik jari tersebut mengidentifikasi milik seorang pria berusia 46 tahun bernama Nathan Shine. Seketika wajah Ray dan Will berubah panik. Nathan Shine ternyata adalah pria pemabuk yang dulunya pernah menabrak Kapten Watson hingga terluka parah. Yang dia tewas tuh yang ketabrak ini nih, si Nathan tuh ya. Ray menyadari keterkaitan itu. Dia langsung menanyakan keberadaan sang
kapten. Begitu tahu kapten sedang tidak masuk kantor hari ini, mereka sadar bahwa target Hangman berikutnya tak lain adalah kapten mereka sendiri. Tanpa membuang waktu, Will dan Ray langsung bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Will dan Ray tiba di lokasi rumah Watson sambil menunggu tim SWAT yang diperkirakan tiba 5 menit lagi. Will memerintahkan petugas untuk menjaga ketat perimeter dan meminta Christy tetap menunggu di luar. Saat melangkah masuk, Ray terburu-buru hingga Will terpaksa menghentikannya tepat waktu. Mereka menemukan kabel jebakan yang dipasang oleh pelaku. Untungnya udah sadar nggak terjebak lagi, jadi kabel itu bisa dilewati. Di dalam ruangan, mereka menemukan sang kapten masih hidup dalam keadaan terikat. Mereka dengan sigap memotong tali penyekap dan menenangkan kapten yang kesulitan bernafas. Saat memeriksa kondisi kapten, Will menyadari bahwa huruf yang diukir di dada kapten belum selesai dibuat. Hal ini mengindikasikan bahwa Hangman belum sempat kabur dan masih dalam area lokasi kejadian. Will pun memperingatkan tim untuk tetap waspada terhadap kabel jebakan sembari terus menyisir tempat tersebut. You in the bathroom. Move out slowly. Saat menyisir lokasi penyekapan, Will memojokkan seseorang yang bersembunyi di dalam kamar mandi dan menyuruhnya keluar perlahan dengan tangan terangkat. Setelah situasi terkendali, Will mendapati bahwa korban pria yang ditemukan di kamar mandi ini adalah seorang petugas polisi. Tak lama kemudian, mereka mendeteksi keberadaan sosok mencurigakan di area tersebut. Ternyata Hangman menyamar menjadi polisi. Will dan Ray langsung berteriak menyuruhnya berhenti dan jangan bergerak, namun pelaku langsung melarikan diri, memicu aksi pengejaran. Dispatch, we're in pursuit of a... Hangman pun berhasil kabur lagi. Setelah kekacauan penyerangan sebelumnya, kondisi Christy babak belur. Dia mengalami geger otak ringan, sementara Will merasa badannya seperti habis ditabrak truk. Emang iya kan ditabrak truk? Khawatir akan keselamatan Christy, Will memintanya untuk mundur dan tidak meliput lagi karena situasi makin berbahaya. Mereka kemudian mendiskusikan kondisi sang kapten. Sayangnya kapten tidak sempat melihat wajah Hangman karena diserang dari belakang. Petunjuk lain berupa sepeda motor yang dipakai pelaku pun juga buntu. Motor tersebut ternyata hasil curian dan tidak meninggalkan sidik jari. Di tengah kelelahan, Ray menanyakan alasan Christy yang begitu gigih ikut meliput kasus ini. Christy akhirnya menceritakan trauma masa lalunya. Dulu saat meliput berita kartel narkoba, Christy pernah diserang, dipukuli dan ditodong pisau di lehernya oleh orang tak dikenal. Detektif yang menangani kasusnya saat itu, yaitu Detektif Michael, sangat peduli dan bersumpah akan menangkap pelakunya. Michael memang berhasil menemukan pelaku tersebut, tetapi tragisnya Michael tewas tertembak dalam tugas, meninggalkan seorang istri dan putri yang masih kecil. Pengalaman pahit itu membuat Christy sangat menghargai dan memahami pengorbanan besar para detektif. Christy menegaskan bahwa liputan berita yang dia buat bukan demi sensasi, melainkan untuk mendedikasikan dan menghormati perjuangan para polisi seperti mereka. Christy pun menolak untuk mundur dan menegaskan akan terus bersama Will dan Ray sampai kasus ini selesai. Mereka berdua menganalisis fakta bahwa pelaku membunuh 4 orang berturut-turut setiap 24 jam. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa pelaku sempat berhenti selama sekitar 1 tahun setelah membunuh Jess? Will menjelaskan teori bahwa pembunuh berantai biasanya berhenti karena 3 alasan, yaitu 1 meninggal, 2 tertangkap, dan 3 dipenjara atas kasus atau tuntutan lain yang tidak berkaitan. Teori ini diterima oleh Ray. Jika pelaku sempat mendekam di penjara selama rentang waktu 9 bulan sejak kematian Jess hingga darah pendeta Green diambil, maka daftar tersangkanya sangat luas. Namun, Christy mengingatkan bahwa pelaku menuliskan nomor lencana Ray dan Will di TKP awal sebagai pengingat di meja sekolah, mengindikasikan bahwa pembunuhan ini berniat menyerang mereka secara personal. Berdasarkan hal tersebut, mereka memutuskan untuk mempersempit daftar pencarian, berfokus hanya pada orang-orang yang pernah ditangkap oleh Ray maupun Will dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Detectives.
Korban selanjutnya ditemukan lagi seorang wanita tergantung dengan luka irisan berbentuk huruf T dan sebuah siluet seseorang muncul di atas gedung. Korban semalam adalah Joy. Hangman membunuhnya sebagai bentuk pembalasan dendam karena Will dan Archer berhasil menyelamatkan sang kapten. Sementara itu, tim teknis memeriksa catatan data penangkapan menggunakan filter rentang waktu yang sesuai. Mereka menemukan 26 penangkapan di mana 5 orang diantaranya telah dibebaskan dan terhubung langsung dengan Will serta Ray. Saat menyaring profil dari kelima orang tersebut, perhatian mereka tertuju pada satu nama, Adam Kellerman, yang pernah ditangkap atas kasus penyerangan dengan senjata mematikan. Ketika memeriksa data dan alamat si Adam, terungkap bahwa alamatnya berkaitan dengan Toys and More. Will teringat pada Eric Anderson yang ruang bawah tanahnya dipenuhi koleksi mainan dan miniatur kereta. Mereka menyimpulkan bahwa Adam kemungkinan besar adalah orang yang menjual miniatur kereta tersebut kepada Eric Anderson. Polisi melakukan penggerebekan ke toko mainan. Di sini ditemukan Adam sudah tewas, duduk dengan luka pada kepala belakang. Ada beberapa foto ditemukan, foto Will bersama Jess yang membuat Will kembali mengingat mendiang istrinya. Adapun logo segitiga di tengahnya ada foto-foto Will, Ray, dan Christy. Christy bertanya apakah kasus Hangman ini sudah benar-benar berakhir, dan Ray merasa kemungkinan besar memang sudah selesai. Pelakunya adalah Adam Kellerman. Meskipun kasus dirasa selesai, Will berniat kembali ke kantor untuk memverifikasi ulang seluruh latar belakang Adam. Mengingat hari yang sangat panjang dan juga melelahkan, Ray meminta Christy untuk pulang dan beristirahat. Ray juga menugaskan seorang petugas polisi untuk mengawal dan memastikan Christy sampai di rumahnya dengan selamat. Rasa curiga masih terus menggerogoti pikiran Will. Ia merasa ada yang tak masuk akal. Pembunuh berantai sekelas Ted Bundy, John Wayne, Jesse, atau Richard Ramirez tidak akan mengakhiri hidupnya begitu saja sebelum permainan dalam tanda kutip kata gantung dirinya itu selesai. Apalagi dia belum berhasil mengungkap kalimat utuh dari petunjuk yang ditinggalkan. Ray yang udah lelah mencoba bersikap realistis. Ia mengingatkan Will bahwa dunia psikopat seringkali tidak mengenal akal sehat maupun logika. Menurut Ray, Will mungkin hanya belum siap menyudahi kasus ini karena merelakannya terasa sama saja seperti melepaskan bayang-bayang mendiang istrinya, yaitu Jess. Will tidak menampik kemungkinan itu, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia ingin benar-benar memastikan bahwa mereka tidak sedang ditipu oleh keadaan. Ray yang melihat kegigihan rekannya akhirnya luluh. Mereka sepakat untuk menemui Christy lagi dan memeriksa ulang seluruh rekaman wawancara yang dimiliki jurnalis tersebut, berharap ada detail kecil yang terlewat untuk membuktikan kebenarannya. Christy yang lagi diam di kamar rumahnya, dia mendengar hasil rekaman suara. Dia terkejut, tiba-tiba Hangman secara sengaja meninggalkan pesan untuk Christy dan tiba-tiba firasat buruk Will terbukti menjadi sebuah kenyataan. Saat mereka mencoba menemui Christy, jurnalis itu telah menghilang tanpa jejak. Kebingungan dan kepanikan langsung meliputi mereka. Will sempat berencana melacak sinyal ponselnya Christy, tetapi percuma karena HP-nya si Christy ini tertinggal. Di tengah rasa frustasi dan penyesalan karena membiarkan Christy dalam bahaya, Ray menemukan sebuah kalung tengkorak yang kita lihat di awal film atau kejadian ketika mobilnya Ray disenggol oleh van biru. Teori mereka sebelumnya ternyata benar. Adam bukanlah sang Hangman utama. Ray akhirnya menyadari siapa sosok pembunuh yang sebenarnya dan langsung menyuruh Will menghubungi operator pusat untuk menyelidiki ulang identitas pengemudi yang pernah menyerempet mobilnya setahun lalu. Sebagai pengingat lagi, itu adalah kejadian di awal film. Situasi beralih ke tempat penyekapan Christy. Hangman yang asli kini telah mengikat dan menyandra Christy di tempat tersembunyi. Dengan dingin, Hangman membandingkan bekas luka mereka dan mulai mengarahkan kamera ke wajah Christy. Hangman melakukan siaran langsung, membalikkan keadaan karena selama ini Christy lah yang selalu memegang kamera. Meskipun dalam ancaman maut, Christy berusaha tidak panik dan menegaskan bahwa Will serta Ray pasti melacak sinyal siaran tersebut dan siap
menyelamatkannya. Namun Hangman hanya tertawa. Ia mengaku sudah memperhitungkan segalanya dengan matang. Menurutnya polisi butuh waktu lama untuk menemukan tempat ini. Sementara waktu yang dimiliki Christie untuk bertahan hidup justru sudah sangat menipis. Penyelidikan latar belakang akhirnya membongkar identitas dan motif mendalam sang pembunuh. Pelaku ternyata adalah seorang anak yatim piatu dengan masa lalu yang sangat kelam. Ibunya tewas karena overdosis, sedangkan ayahnya, George Stewart, tewas gantung diri pada tanggal 9 Oktober 1998, tepat di hadapan mata sang anak yang kini menjadi Hangman. Dan juga George itu memakai kalung tengkorak yang Hangman bawa. Hari ini merupakan peringatan 20 tahun tragedi traumatik tersebut. Ray awalnya mengira si pembunuh membawa Christie ke bekas peternakan babi lokasi bunuh diri sang ayah. Namun, Will menyadarkan bahwa tempat itu udah diratakan dan berubah menjadi area kondominium. Petunjuk baru muncul ketika Kapten memberitahu adanya siaran langsung yang memperlihatkan Christie masih hidup di sebuah ruangan berdinding marmer dan penuh kotoran tanah. Will langsung menyambungkan semua teka-teki. Hangman membawa Christie ke Sacred Heart Mausoleum, tempat jenazah ayahnya dimakamkan oleh negara. Lokasi itu sekaligus menjelaskan bagaimana pelaku bisa mengenal korban pertamanya, Pendeta David. Mengingat tim SWAT masih berjarak 20 menit, Will dan Ray langsung memacu kendaraan mereka demi tiba di lokasi dalam waktu 7 menit sebelum eksekusi akhir sang Hangman terjadi. Now, go, go, go! Christie berusaha mengulur waktu dengan menginterogasi alasan dibalik aksi teror Hangman. Hangman mengaku sangat menikmati sensasi kendali mutlak saat menentukan hidup dan mati seseorang. Ketika Christie mempertanyakan alasan ia selalu mengganti pakaian para korban, Hangman mengungkapkan kenangan masa lalunya. Saat ia bekerja mendandani manekin toko, bagi dirinya para korban hanyalah manekin yang harus terlihat sempurna di bawah kendalinya. Christie mencoba memprovokasi trauma masa lalu si pelaku yang seketika membuat emosi Hangman meledak. Merasa diremehkan, Hangman mengancam akan mengeksekusi Christie lebih cepat dari jadwal untuk membuktikan dominasinya. Christie yang tak gentar justru menantangnya terang-terangan untuk segera membunuhnya saat itu juga. Namun Hangman menahan diri. Ia menegaskan bahwa mereka tinggal menunggu kedatangan satu pemain terakhir, yaitu Ray dan Will, yang waktunya kini hanya tersisa 1 menit lagi. Ray akhirnya berhadapan langsung dengan sang pembunuh yang ternyata bernama Jimmy. Dengan penuh rasa penyesalan, Ray teringat saat pertama kali bertemu dengan Jimmy ketika Ray masih menjadi polisi. Seorang bocah kecil berusia 5 tahun yang harus menyaksikan secara langsung akhirnya tewas gantung diri. Ray mengakui kesalahan besarnya karena dulu mengabaikan nasib Jimmy begitu saja setelah tragedi traumatik tersebut berlalu. Jimmy yang diselimuti dendam mendalam meluapkan seluruh rasa sakit dari penderitaan dan penyiksaan berat yang harus ia lalui selama bertahun-tahun di pengasingan. Bagi Jimmy, sosok Ray lah yang menjadi alasan utama ia bertahan hidup dan membentuk dirinya menjadi monster demi menghancurkan sang detektif. Menyadari bahwa seluruh permainan gantung diri ini ditunjukkan kepadanya, Ray dengan tulus meminta maaf dan menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Christie, memohon agar Jimmy melepaskan wanita yang tidak bersalah tersebut. Dan tiba-tiba Jimmy, don't. Hey! You got it? I got it. Will mengejar Jimmy yang kabur. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan serangan Jimmy. Will dan Jimmy pun berdua sengit di sini. Sampai akhirnya Ray datang menolong dan menjatuhkan Jimmy ke lantai dasar. Tapi sayangnya Ray terluka. Dia tertusuk oleh Jimmy di bagian leher. Ray yang mengalami luka parah mendadak menyadari teka-teki kata rahasia yang disusun oleh Jimmy selama ini, evictionem. Bahasa Latin artinya penggusuran. Kata yang merujuk pada peristiwa penggusuran rumah masa kecil Jimmy setelah kematian ayahnya. Ray menyadari bahwa dirinya sendiri adalah huruf I yang terakhir yang melengkapi teka-teki maut tersebut. Ray pun meninggal dunia di tempat. Jimmy ditembak oleh Will. Dia mengakhiri hidupnya Jimmy.
Singkat cerita, pemakaman Ray diadakan. Upacara penghormatan terakhir dilakukan. Selesai pemakaman, Will mengunjungi makam istrinya. Tiba-tiba datang seorang anak kecil memberikan sebuah kertas dan di dalamnya isinya ternyata film pun tamat. Ya itu tuh kalau di scene terakhir yang waktu bocil ngasihin kertas, itu tuh kayak menunjukkan kalau Hangman tuh masih berkeliaran. Jadi si Jim ini melahirkan Hangman yang lain. Tapi nggak tahu lah ya, filmnya kayaknya nggak dilanjutin lagi, cuman sampai situ doang. Jadi ringkasan dari film ini, semua yang dilakukan Hangman atau Jimmy adalah balas dendam karena trauma masa lalu dan bentuk protes atas penggusuran rumah peninggalan ayahnya. Baiklah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dong.